Sunnah Nabi itu kita boleh mengikutinya, tapi kalau tidak bisa tidak masalah. Tidak boleh orang mengagamakan budaya, tapi juga tidak boleh orang memusuhi budaya. Ada juga budaya yang berkaitan dengan sunnah Rasul, terkait dengan tata cara ibadah dan akhlak. Itulah sesungguhnya pusat daripada kebahagiaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia ini, di Masjid At-Thohir, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan topik Sunnah Rasul Jalan Menuju Taqwa. Pertama-tama saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan tentu saja semua jemaah yang hadir di Masjid At-Thohir, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga juga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Wabil khusus saya juga menyapa telah hadir Sekjen PBNU Gus Ipul. Assalamualaikum Gus. Dan juga Bendahara Umum PBNU Kiai Haji Gudvan Arif Gofur atau Gus Gudvan. Sehat Gus. Dan juga ada Bendahara Umum PP Gerakan Pemuda Ansor Gus Adin Jauh Harudin. Sehat Gus ya. Dan juga Bapak Boy Thohir selaku pendiri Masjid At-Thohir. Oke. Alhamdulillah. Tampaknya kita semua berbahagia dan sehat sekali, bersemangat untuk mengikuti acara ini. So tidak berpanjang lebar, kita undang ke atas panggung Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU. Dipersilakan Pak Yai. Dan juga Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf Gus Ipul. Dipersilakan. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan Bapak Erick Thohir, Ketua Umum 1 Abad Nahdlatul Ulama. Silakan Pak Erick. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membuka pikiran dan membuka hati untuk bagaimana kita menyelami sesuai dengan topik dan tema kita hari ini adalah Sunnah Rasul Jalan Menuju Taqwa. Dan tentu saja kita akan langsung berbincang-bincang dengan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Apa kabar Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yai berbicara tentang Sunnah Rasul gitu ya, dan tentu saja kalau kita berbicara tentang ketakwaan gitu. Apa sih kaitan antara ketakwaan seseorang dan akhlak seseorang itu dalam muslim tuh seharusnya seperti apa gitu? Silakan. Takwa dan akhlak itu ibarat sisi mata uang yang saling melengkapi. Seseorang baru dikatakan sebagai seorang muslim yang baik manakala dia pertama itu bertakwa dan yang kedua juga berakhlak. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Dalam bahasa Arab, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga? Nabi jawab, pertama ternyata taqwallah, takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluqi, berakhlak yang baik. Jadi dua hal ini adalah jalan kita paling cepat menuju surganya Allah. Itulah takwa dan akhlak. Itulah takwa. Baik. Dan mungkin kita sering sekali mendengar terminologi takwa gitu Kiai. Ya. Dan bahkan mungkin sering diucapkan gitu. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks kefahaman tentu saja kita harus memahami apa itu takwa. Secara esensi Pak Kiai, sebetulnya takwa itu artinya apa sih Pak Kiai? Takwa itu yang sederhana kita bisa artikan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang paling sederhana bahasa awam. Jadi taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin, ketika seseorang sudah bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itulah sesungguhnya pusat daripada kebahagiaan manusia. Dan tapi dari dua itu, takwa itu intinya dua. Pertama
akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama makhluk. Jadi takwa lebih umum daripada akhlak sesungguhnya. Nah, kaitannya berarti ke hablum minallah dan juga dan hablum minan nas. Baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, amin. Amin. Wah, semangat. Ini dari wajahnya ini semua insya Allah bertakwa. Dari wajahnya semua. Ini dari wajahnya kelihatan soalnya yang hadir rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Oh. Maksudnya di luar ya, gitu ya? Di luar ya? kepala di mana Quran di mana itu wallahu a'lam. Nah, Oke, terima kasih Kiai. Ya. Nah, berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad di mana atiullah wa ati rasul begitu ya. Kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah, tentu saja mengikuti sunnah gitu. Terjadi satu perbincangan gitu di masyarakat bahwa kalau kita berbicara masalah sunnah itu tidak lekat atau tidak lepas dengan budaya, Kiai. Jadi ada sunnah, ada budaya, gitu, culture gitu. Nah, kira-kira supaya kita tuh benar-benar mengikuti sunnah kan tentu saja harus bisa membedakan mana sunnah dan budaya. Apa sih pengertian sunnah dan perbedaan antara sunnah dan budaya itu seperti apa sih, Kiai? pertama kalau kita bicara sunnah, sunnah itu pengertiannya adalah segala ucapan, perbuatan dan ikrar pengakuan Nabi atas sebuah perilaku yang itu dianggap baik. Artinya kalau sunnah itu langsung ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau budaya kita tahu adalah tradisi, kebiasaan yang berlaku di satu daerah itu disebut budaya. Tapi kadang-kadang ada juga budaya yang berkaitan dengan sunnah Rasul, yaitu budaya yang terkait dengan di mana pada masa Nabi tinggal. Makanya banyak orang yang kadang-kadang menganggap budaya itu agama, tapi kadang-kadang ada orang yang memusuhi budaya. Nah, ini tidak bagus. Mestinya orang itu harus fair. Ya, tidak boleh orang mengagamakan budaya, ya, tapi juga tidak boleh orang memusuhi budaya. Oke. Karena kalau budaya itu sejalan dengan nilai-nilai agama, sesungguhnya tidak masalah. Sunnah sendiri, sunnah Nabi itu secara umum dibagi 3 katanya. Pertama ada yang namanya sunnah tobi'iyah atau jabaliyah. Sunnah tobi'iyah atau jabaliyah itu kalau diterjemahkan bahasa awam, sesuatu yang merupakan karakter dan bawaan pada diri Nabi. Oke. Contoh, cara Nabi berjalan itu Pak Erik. Ini Pak Erik ini kalau di NU sekarang sudah dipanggil Gus, sama seperti Gus Ipul. Gus itu kan artinya orang yang bagus nasabnya, karena Gus Ipul ini bagus nasabnya maka dipanggil Gus. Kalau Pak Erik ini kan ya bagus wajahnya dan bagus akhlaknya insya Allah, makanya Gus juga itu. Jadi sunnah tobi'iyah itu Pak Erik dan Gus Ipul itu artinya yang berkaitan dengan apa yang menjadi bawaan Nabi, cara jalan Nabi. Kita boleh mengikutinya kalau memang bisa, tapi kalau tidak bisa tidak masalah. Termasuk Nabi kalau tidur dalam beberapa riwayat miring ke kanan, itu bawaan Gus. Kita mau ngikutin persis seperti Nabi kalau tidur miring ke kanan boleh. Tapi kalau tidak nggak apa-apa. Kalau kita selama ini kan kalau tidur biasanya tergantung pasangan kita madep mana kan, miringnya gitu loh maksudnya. Kalau istri kita di kiri ya kita miringnya ke kiri. Apakah kemudian orang itu tidurnya miringnya ke kiri itu tidak mengikuti sunnah Rasul dalam arti dosa? Jawabannya tidak. Karena ini adalah terkait dengan bawaan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada lagi yang namanya yang kedua sunnah adiyah. Sunnah yang terkait dengan adat, tradisi termasuk budaya di mana Nabi tinggal. Nah ini banyak yang salah paham. Pakai gamis itu termasuk sunnah yang kedua ini. Terkait dengan kearifan lokal. Di mana Nabi hidup, orang Arab itu pakai gamis. Kalau kita mau mengikuti Nabi pakai gamis bagus. Tapi jangan merasa kita berdosa ketika kita tidak pakai gamis. Karena kebetulan orang Indonesia pakainya celana,
Kalau kami ini santri, apalagi kalau acara maulid pakainya sarung, kan begitu. Nah, ini terkait dengan adat, tradisi, budaya, kearifan lokal. Nah, ada lagi cara makan Nabi. Nabi kalau makan katanya pakai tangan, tidak pakai sendok, tidak pakai garpu. Itu karena kearifan lokal, adat di mana Nabi hidup memang makan cocoknya pakai tangan. Karena yang dimakan itu Pak Gus Erik itu kan yang dimakan korma. Korma itu kalau makan pakai sendok malah ruwet itu. Atau roti yang disobek begitu kan. Nah, ada orang Indonesia lalu kemudian menganggap makan harus pakai tangan, padahal yang dimakan bakso. Disuguhin bakso dia nggak mau pakai sendok, nggak mau pakai garpu, ngotot pakai tangan. Sunnah Rasul katanya. Lah ini dia tidak bisa membedakan antara sunnah adiyah dengan ya budaya itu sendiri ya. Ya, jadi kita boleh mengikuti, boleh tidak. Nah, sesungguhnya yang paling penting yang harus diikuti dari Nabi itu yang ketiga. Ya, semua bagus. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, mohon maaf, itu sampai mengikuti Nabi dari gaya jalan. Termasuk kalau pergi-pergi ke satu daerah, itu Abdullah bin Umar pernah pergi bersama Nabi dari Madinah ke Mekah. Lalu Nabi buang air kecil di sebuah tempat. Dia sengaja menahan ingin buang air kecil, nanti saja di sana. Kenapa? Saya mau mengikuti sunnah Nabi karena Nabi pernah buang air kecil di sana. Tapi apakah harus? Jawabannya tidak. Ya. Yang harus yang ketiga apa? Sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu terkait dengan tata cara ibadah dan akhlak. Kalau ini harus kita ikuti. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka kalau kita salat harus sama seperti Nabi. Nabi salat subuh 2 rakaat, maka jamaah Masjid At-Thohir nanti atau warga Depok ini walaupun sudah pensiun jangan sholat subuh 4 rakaat. Karena itu berarti tidak mengikuti contoh dari Nabi. Begitu juga haji, kata Nabi khudhu anni manasikakum. Yang kedua akhlak. Akhlak inilah yang sesungguhnya harus kita contoh dari Nabi. Nabi itu dermawan, Nabi itu pemaaf, Nabi itu penuh dengan senyum. Disitulah kita ikuti. Kadang-kadang ada orang yang mengikuti sunnah Nabi yang sifatnya bawaan atau adat tapi tidak mengikuti yang ini. Misalnya, saya tidak mengatakan kalau orang pakai jenggot itu jelek, tidak. Itu bagus. Tapi kalau kemudian dia menganggap pakai jenggot ini seakan-akan paling sunnah, lalu yang tidak berjenggot seperti saya, seperti Pak Erik, seperti Gus Sipul, seperti Kang Abu Marlo ini tidak pakai jenggot, tidak mengikuti sunnah. Selama akhlaknya bagus, maka itu bagian daripada mengikuti sunnah Rasul. Maka saya katakan kita tidak perlu menegur orang yang tidak berjenggot. Begitu juga yang tidak berjenggot, jangan memusuhi yang berjenggot. Karena jenggot itu sesungguhnya urusan tukang cukur. Gitu. Terima kasih Kiai. Wah, ini penjelasannya sangat dalam sekali. Jadi mudah-mudahan setelah kita mendengarkan penjelasan ini nggak salah ngikutin gitu ya. Tidak salah mengikuti bahwa ternyata sunnahnya Rasul itu bukan hanya di pakaian saja gitu ya. Tetapi juga paling esensi adalah bagaimana akhlak dan perilaku.